Oke, teman-teman, jumpa lagi di TFH edisi hari Rabu 28 Juli 2021. Ya, ini tepatnya TFH terakhir di bulan Juli ya. Minggu depan ya, kita sudah masuk di bulan Agustus ya. Jadi tentunya dengan narasumber yang lebih menarik. Tapi malam ini pun juga tidak kalah menariknya. Siapa dia? Aku mau sapa dulu. Halo Mbak Nawang Wulan. Selamat malam. Halo juga, Mas. Malam juga, Mas. Masih grogi. Jangan grogi. Agak-agak ini. Agak ya. Oke. Di TFH kali ini hari Rabu seperti biasa kan aku gantikan Mas Tio untuk kepoin nih teman-teman non-nakes yang sudah menerapkan ketofastosis lifestyle sampai dengan sekarang. Nah, tentunya dari video-video rekaman TFH non-nakes ini harapannya akan bisa menjadi inspirasi sekaligus juga untuk bisa jadi newbie dimanapun yang menyimak bisa ikut belajar. Oh, ternyata para warrior pun sampai detik ini pun juga masih ada mengenali badan sendiri, terus mengelola stres hariannya, dan segala macam. Istilahnya kita berbagi journey-nya. Nah, kali ini, malam ini kita mau kepoin nih journey-nya Mbak Wulan selama ini. Aku panggilnya Mbak Nawang Wulan atau Mbak Wulan atau enaknya gimana nih? Atau ada nama atau ada nama khusus? Terserah Mas Budi aja. Ya wes, aku panggil Mbak Wulan ya. Nah, Mbak Wulan, dimulai dari awal sebelum Mbak Wulan tahu KF itu Mbak Wulan seperti apa, mungkin ada riwayat kesehatan, kemudian apa yang ini kita ketemu di titik pertama, apa yang membuat Mbak Wulan mau menjalani KF, dengar dari mana terus mau menjalani kenapa, itu satu. Kemudian baru nanti bicara apa yang didapat, manfaat apa yang didapat selama ber-KF, dan nanti kita akan banyak kupas pengalaman up and down-nya selama ber-KF. Gitu. Silakan Mbak Wulan, santai aja. Oke. Selamat malam semua. Ya, malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kapan saya mulai KF-nya, saya mengenal KF itu dari adik saya, Mas. Sekitar bulan November 2017 itu adik, sebenarnya gini, saya dari tujuh bersaudara, saya nomor 5, semuanya obesitas. Wah. Dari 4, nomor 1, nomor 4, nomor 5 saya, dan adik saya yang nomor 7 beratnya di atas 110 semua. Wis. Bisa dibayangkan ya, benar-benar besar. Mantap. Yang nomor 2, nomor 3, sama nomor 6 itu beratnya sekitar 80 sampai 90 lah, tapi tetap obesitas kalau menurut saya. Nah, segala diet sudah saya lakukan sih, Nah, mulai dari apa saya yang benar-benar obesitas dari kecil itu saya, Mas. Jadi saya itu dari SD, SMP, SMA, kerja, sampai sekarang, sampai kemarin sebelum KF, saya itu obesitas. Berat badan saya itu di atas rata-rata. Kalau misalkan dulu waktu sekolah teman-teman 50, saya bisa sampai 70. Jadi benar-benar sampai panggilan saya itu gendut, Mas. Temen itu taunya Nawang Wulan ya gendut, taunya gitu. Jadi karena saking gendutnya. Nah, udah dia sudah mulai dari yang ini kasih jarum di telinga. Itu pernah juga ada waktu itu viral di Semarang, ikut juga itu. Jadi kalau misalkan itu setiap 1 minggu sekali itu dikasih obat sama dikasih jarum di telinga. Jadi kayak sugesti kalau lapar itu di ini kupingnya kayak gitu. Tapi hasilnya tetap aja nggak ada ini. Terus Herbalife juga sudah. Terus sampai saya yang kalau malam saya tidak mau makan. Setelah habis maghrib gitu saya tidak mau makan. Saya cuma minum air putih kalau saya lapar. Itu juga kayak gitu, tapi tetap aja. Terus pas bulan November
bulan November 2017, adik saya yang tinggal di Jakarta, itu kebetulan dia juga kan beratnya di atas 110, Mas. Itu dia WA saya, Mbak, ada diet sesuai dengan kebiasaanmu, gitu. Satu itu puasa, karena sebelum saya jauh sebelum KF itu saya sudah puasa Daud, Mas. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Ya, jadi dia satu puasa, kata dia bilang gitu. Yang kedua makannya jeroan, kata dia bilang gitu. Yang ketiga nggak makan sayur, katanya gitu. Nggak makan buah, kebetulan saya nggak suka juga. Terus yang keempat tidur. Jadi harus ada tidurnya, kata dia bilang gitu. Wah, kayaknya enak tuh. Coba ada komunitasnya nggak? Saya tanya gitu. Terus sama adik waktu itu dia belum tahu komunitas KF itu, belum tahu, dia hanya dengar ada diet ketofastosis gitu aja, tapi belum tahu itunya. Nah, terus waktu dia nanti kalau misalkan aku sudah dapat link untuk masuk ke grupnya, nanti coba aku tarik masuk, dia bilang gitu. Oke, akhirnya saya ditaruh masuk bulan Desember, tanggal 1 Desember 2017, Mas. Itu terus sama adik, terus tanggal 2-nya saya bismillah langsung saya KF. Saya begitu itu lihat protokol tanggal 1 itu masuk, saya langsung cari ada yang posting protokol KF. Saya itu langsung cetak waktu itu karena emang sudah niat ya, Mas. Maksudnya sudah niat, ternyata sebelumnya sudah dikasih tahu adik kalau nanti yang boleh dimakan ini gitu. Sudah ada gambaran kayak gitu. Akhirnya mulai tanggal 2 Desember itu saya nekat, hanya modalnya VCO sama teh hijau. Terus langsung saya bismillah saya KF gitu. Terus saya waktu itu sahur tanpa makan karena memang sebelumnya sudah biasa nggak makan juga kalau sahur, saya hanya minum. Terus akhirnya jalan-jalan sudah itu saya punya challenge sama adik saya, Mas. Kita berdua sama-sama ikut ber-KF. Jadi siapa ada taruhan apa nih? Ayo, ada taruhan apa nih? Tahun Lebaran 2018 kalau kita ketemu, maksudnya kan adik kan kalau pulang itu kan waktu Lebaran. Kalau kita ketemu siapa yang paling langsing itu nanti bebas untuk minta baju ke yang tidak berhasil. Saya merasa tertantang. Terus sama adik bilang, pokoknya kalau langsing kamu nanti tak beliin baju, terserah kamu minta yang kayak gimana. Nanti kalau langsing aku yang minta kayak gimana. Bismillah, saya iya oke, saya bilang gitu. Akhirnya nekat bulan Desember itu terus langsung saya KF. Pertamanya ya udah kayak orang apa ya, Mas ya, kayak bener-bener tepar, bener-bener tumbang karena sudah biasa perut kenyang itu nggak bisa tidur. Saya nggak bisa tidur. Saya benar-benar nggak bisa tidur. Sebentar. Aku ngerem dulu ya. Jadi awalnya tertariknya ini karena adiknya tahu nih kesukaan Mbak Wulan kakaknya ini apa aja, ya kan? Jadi karena sudah mencoba berbagai macam diet yang garam taruh telinga dan segala macam, ya kan, dan nggak ngefek. Tapi begitu dikasih tahu diet ini, wah seru nih kayaknya, ya kan? Makanya begitu Mbak udah ditarik masuk di Desember itu ke komunitasnya, ada protokolnya langsung dibaca, langsung diterapin gitu ya. Langsung diterapin karena wah ini memang cocok nih ibaratnya gitu ya. Nah, betul. Tapi tadi sempet tuh dijelasin waktu awal-awal jalanin udah kayak mau tumbang lah, terus gimana tuh Mbak? Nggak jiper. Saya gini Mas, benar-benar waktu itu benar-benar tumbang yang sampai keluarga itu lihat itu nggak tega. Karena saya nggak bisa tidur, saya mual, saya muntah-muntah, saya sembelit, saya nggak bisa BAB, itu sampai ambeien saya kumat, terus udah pusing kepala, udah banyak. Jadi saya berat banget itu bulan Desember, bulan Januari, Februari. Karena Maretnya waktu itu ada pertemuan dengan komunitas KM Semarang, waktu itu saya sudah bisa beli IH, Mas. Karena waktu itu kan saya nggak paham ya, maksudnya belum paham IH itu yang seperti apa gitu. Akhirnya di bulan Februari itu kalau nggak salah ada kopdar di KM Semarang. Saya ikut.
Nah, Ah, ah, waktu ah, itu ah. terus dijelaskan, dikasih ini, kalau ada IH saya beli. Akhirnya alhamdulillah tertolong situ. Maksudnya terus akhirnya minum IH, terus Ah, rajin ah, minum Visco. Alhamdulillah ah, ya, berat nggak berat tetap saya jalani, Mas. Karena keinginan saya cuma satu. ah. Saya pengen kurus. Ada taruhan soalnya. Iya. Nggak mau kalah demi demi bisa minta baju. Oke, oke. Iya. Oke, nah berarti Nah, sampai kopdar itu agak ini dong, agak ya masih lemes-lemes gitu ya, sampai udah akhirnya bisa dapat VCO, dapat IH, segala macam gitu, ya. baru mulai gimana? Itu sudah, kalau PCO sama Tejo itu sudah mulai Desember sih, Mas. Kalau yang Hmm, IH itu baru mulai bulan Februari Maret itu baru mulai itulah, mulai ini. Dan saya begitu bulan Maret itu sudah bisa adaptasi saya itu sudah lumayan bagus. Saya sudah bisa menikmati KF-nya. Maksudnya dengan kondisi meskipun saya tumbang, meskipun saya sakit gitu, saya tetap Bismillah. Saya enggak mikir saya merasa saya kesulitan gini, saya enggak merasa seperti itu. Jadi begitu Maret, April itu sudah jalan biasa, alhamdulillah gitu. Meskipun tumbang itu yang mual masih berlanjut terus. Oh, tapi makin lama makin mengecil gitu Iya. ya, makin turun Iya. gitu ya. Oh, Iya. oke. Nah, terus yang didapat apa? Ibaratnya kan udah ngalamin gitu, sempet gak jiper, walaupun kayak mungkin ada berasa gambling ya. Tapi makin makin sudah adaptasi kan makin bagus, makin menurun. Nah, yang didapat apa Iya. selain udah pasti kurus lah. Yang jelas ini, Mas, saya tuh dulu kalau bangun tidur itu lutut saya tuh sakit. Lutut saya sakit. Jadi kalau buat sholat subuh itu, kalau misalkan kita sholat tahajud atau saya pasti kesakitan. Dan kalau sudah kayak gitu, dulu waktu zaman gedut saya itu pasti minum obat, Mas, untuk ngilangin lutut yang sakit itu. Ya. Terus itu bisa saya tinggalkan. Terus obat mah juga bisa saya tinggalkan. Terus biasanya saya itu kalau misalkan sebulan sekali atau 2 minggu sekali saya itu pasti batuk. Saya pasti itu radang tenggorokan. Itu saya sudah enggak, Mas. Saya tuh lama-lama loh kok enteng, terus lama-lama kok enggak pernah minum obat, kok enggak pernah minum ini gitu. Jadi terus akhirnya malah tambah semangat gitu. Oke. Jadi karena juga itu mulai dirasakan kapan itu? Masih pada saat masa adaptasi udah terasa atau setelah? Masa adaptasi itu sudah terasa, maksudnya begitu bulan April ke atas itu sudah terasa ya. Sudah nggak merasa sakit, masa. Karena mungkin juga udah pusing sama adaptasinya, atau tahu-tahu loh kok udah nggak minum obat lagi, udah kayak ini. Gitu mungkin ya. karena apa ya, Mas ya? Karena semangat saya saya selalu saya nggak mau menyerah. Saya sugesti diri saya sendiri. Saya nggak mau menyerah meskipun sakit kayak gitu. Yang saya sering itu saya kambuh, Mas, asam lambung saya kambuh. Itu mungkin saya belum tahu itu apa hasil, saya belum tahu apa itu harus ternyata harus begini. Saya nggak tahu. Saya makan telur rebus pun, saya makan telur dadar, saya makan ayam pun kadang-kadang saya masih asam lambung saya masih masalah gitu loh. Tapi saya tahan, saya tidak mau minum obat, pokoknya Bismillah. Sampai kadang-kadang keluarga lihat itu udah nggak usah diet kayak gitu. Karena dia kok nggak makan nasi, nggak makan ini, kamu terus mau jadi apa gitu? Cuek aja, pokoknya Bismillah. Adik saya yang tahu itu, dia cuma ketawa, Mas. Tapi kita benar-benar yang ini saling menguatkan. Nah, terus yang kedua itu saya itu merasa saya nggak pernah nimbang berat badan saya, tapi saya merasa enteng. Jadi saya itu tidak seberat waktu berat badan saya yang 110, 120 itu saya merasa enteng. Akhirnya lama-lama kok ternyata enak ya, maksudnya kok cepet banget turunnya gitu. Sesuatu yang dulu mustahil. Iya, bener, Mas.
Terus akhirnya alhamdulillah lama-lama ya enjoy aja lah. Maksudnya mau keadaan kayak gimana, bismillah, tetap jalan. Saya tetap pakai puasa, saya tetap makan pun saya kadang hanya telur rebus pun atau telur ceplok pun saya udah enggak masalah. Jadi sudah enggak mementingkan masalah makannya itu enggak gitu. Oke. Nanti aku kupas ya. Tadi ada beberapa menarik banget. Tapi aku tadi sempat sewaktu Mbak Wulan cerita ya kan. Aku tadi sempat melipir ya kan. Sorry nih Mbak, tapi kayaknya teman-teman perlu tahu nih Mbak Wulan dulu seperti apa sih ya. Izin ya. Aku jadi kayak paparazi soalnya. Nah, ini Mbak Wulan yang dulu nih. Nah, bisa kebayang ya. Kalau sekarang sudah stabil di berapa Mbak? Berat badan saya sekarang 67, 70, Mas. Antara 67, 68, 70. Udah segitu aja. Kalau yang dulu waktu yang kiri itu yang 110 lebih itu ya? 120 itu, Mas. Itu lingkar dada itu 140. Bayangin besarnya seperti apa. Aku suka Mbak Wulan gini nih, tanpa tete kali-kali kalau bahasa Jawanya udah langsung ajar semua. Benar, itu lingkar dada 140 itu waktu itu. Jadi dan benar-benar ini tahun berapa ya? Tahun 2000. Saya tuh besar itu mulai tahun 2000 habis melahirkan yang kedua, Mas. Itu saya langsung tahun 2002, 2003 itu langsung berat badan tuh langsung cut naik terus langsung. Ini sampai 120-an lah saya. Ya, naiknya kayak inflasi lah, nggak terkendali. Oke, tapi ini luar biasa. Maksudnya transformasinya ya, perubahannya dahsyat ini ya kan. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya, nanti siapapun yang melihat video ini, nanti teman-teman bisa lihat sendiri perjuangannya, ya kan. Kayak tadi Mbak Wulan cerita, keluarganya begitu perhatian, ya kan, begitu khawatir. Nah, ini kita mau kupas nih, mau kulik sedikit nih, ya kan. Gimana sih cara Mbak bisa cuek kayak gitu? Karena banyak loh teman-teman itu yang curhat, terus aduh merasa ini akhirnya kalah langkah lah, boleh dibilang kayak gitu, kalah set lah, ya kan. Itu gimana kalau Mbak Wulan mau berbagi tips untuk teman-teman yang misalnya lingkungannya tidak mendukung atau gimana, mungkin bisa kasih. Ya, saya selalu bilang sama teman-teman yang kadang-kadang mengeluh seperti itu ya Mas ke saya, Mbak saya nggak dapat dukungan dari keluarga, Mbak saya nggak dapat ini. Terus saya bilang sama teman-teman, yang penting itu niat dari diri kita sendiri. Kalau kita punya komitmen, misalkan punya komitmen kuat, misalkan saya harus bisa. Saya misalkan meskipun orang ngomong apa, ya nggak apa-apa. Saya yang merasakan, gitu kan. Saya selalu bilang sama keluarga, saya sudah bahagia. Selama ini saya tidak minum obat mah saya nggak kambuh. Saya bilang saya bebas minum kopi. Itu sudah sesuatu luar biasa karena saya dulu mahnya cukup ini juga Mas. Saya nggak tahu GERD, nggak tahu apa. Saya itu kalau sudah kumat Mas dulu sudah nggak bisa masuk apapun dari mulut. Jadi sudah nggak bisa masuk mulai dari mulut. Saya obat pakainya bisanya pakai obat penghilang rasa sakit, itu pun harus lewat anus. Aduh. Sampai seperti itu. Jadi begitu keluarga sudah tahu, kalau yang keluarga dekat sudah tahu, begitu saya tepar seringkali dulu waktu gendut itu saya tepar sakit mah itu sudah pada paham, dan begitu saya KF loh kok ternyata sekarang jadi sehat. Akhirnya meskipun pada bilang sudah nggak usah diet gitu, tapi saya bismillah. Ada adik saya ini Mas yang menguatkan, maksudnya terus akhirnya bilang ke ibu saya, terus langsung udah enggak apa-apa itu biarin aja, itu memang prosesnya seperti itu. Akhirnya dia bilang seperti itu gitu. Jadi kita saling menguatkan seperti itu gitu. Jadi meskipun ibu saya terus kakak-kakak saya bilang saya dicibir nggak nasi terlalu ekstrim gini-gini, saya diam, saya ketawa aja. Terus langsung saya jelaskan yang merasakan sakit dan sehat adalah tubuh saya sendiri. Jadi please nggak usah ngomong apa-apa deh. Pokoknya yang penting aku kepengen baik, aku kepengen kurus, udah itu aja. Tolong hargai. Akhirnya pada diem.
Ada ini ya, ibaratnya kayak stand up gitu ya. Stand up untuk tegas ngomong bahwa ini sebenarnya buat orang lain, orang sekeliling, atau buat kita sendiri, ibaratnya gitu ya. Mbak Wulan itu mau statement kayak gitu ya, ibaratnya. Tapi jujur loh Mbak, itu enggak mudah loh. Soalnya kenapa? Ya contoh misalnya orang tua kita sendiri gitu ya. Kita tadi kan sempat ngomong ya, ibu mungkin bilang, ngapain lu udah nggak makan nasi? Kadang-kadang, aduh gimana gitu. Tapi memang ngalamin juga ya Mbak Wulan, ada ngalamin kegalauan itu enggak? Kalau karena dicibir banyak orang gitu Mas? Ya terutama orang terdekat pastinya kan? Enggak tuh Mas. Enggak ya? Saya cuek aja tuh, mau dicibir, mau ngomong. Saya sering kali Mas. Saya sering kali loh, kalau misalkan ada acara sama teman-teman pengajian kayak gitu, atau acara sama teman-teman banyak dalam jumlah banyak gitu kan, Mas, kita kumpul-kumpul. Itu sering kali Mas, kalau ada yang lihat saya cuma makannya cuma ikan aja, makannya cuma lauk aja gitu. Saya cuma iya katanya langsung. Itu mulutnya apa enggak? Atau Mas itu kalau orang Jawa bilang tuh umor. Umor itu kayak apa itu? Makan ikan yang enggak biasa gitu loh. Apa enggak seperti itu? Enggak tuh, saya bilang gitu. Saya juga ketawa aja. Sering kali itu Mas sampai dikatain kayak gitu, cuek aja. Kalau teman-teman sih iya kita bisa cuek ya. Cuman kadang-kadang yang orang terdekat ya kan, karena banyak juga yang suami, ibu kita sendiri, kadang bapak kita sendiri, kadang-kadang itu ya tapi memang kita harus seperti Mbak Wulan tadi bilang kan, harus bisa ngasih tahu bahwa ini badanku sendiri loh yang ngerasain ya kan. Jadi orang lain kan nggak tahu ya kan. Even bahkan orang terdekat kita pun kadang-kadang juga nggak sadar karena mereka terlalu khawatir, terlalu cemas. Kadang-kadang hal yang kayak Mbak Wulan sudah lepas obat itu lupa mereka. Oh iya ya, dirimu sudah nggak minum obat ya. Tapi kok, tapi kenapa sampai begini reaksi di badan? Saya tuh akhirnya keluarga begitu banyak sih Mas. Dulu kan terus di awal 1 tahun 2 tahun pertama itu kan Pak saya kayak karena turunnya drastis itu mungkin ya Mas ya. Jadi kayak keriput. Jadi udah kelihatan tua gitu. Terus pada dibilangin, udah mukamu peot, mukamu keriput nih, gini. Nggak seger. Karena dulu waktu gendut, pipi saya kan gede, Mas. Jadi kelihatan seger banget gitu loh kalau beli. jadi begitu saya mungkin tirus kayak gitu tuh orang nggak biasa lihat tuh saya tuh kayak diomongin. Karena terus terang di Kudus itu waktu itu belum ada yang ketofastosis itu belum banyak yang mengenal seperti sekarang. Jadi di antara teman-teman saya di kelompok manapun itu belum begitu ada saya yang ketofastosis itu kayak gini. Itu diet apaan sih? Kayak gitu. Tapi terus tapi saya nggak mau menjelaskan harus begini nggak apa-apa. Orang biar lihat kebiasaan saya dulu saya gitu. Saya buktikan dulu diri saya itu seperti apa gitu. Udah, saya udah nggak mau. Saya ngasih penjelasan orang yang nggak paham dan dia nggak mau tahu ketofastosis itu apa, susah untuk itu. Jadi saya udah ini makan saya seperti ini udah langsung. Jadi akhirnya lama-lama teman saya akhirnya tahu, akhirnya ya menghormati Mas, menghargai. Ya gitu. Dahsyat. Ya, namanya setiap pergumulan pasti ada. Sama Mbak Wulan pun yang sudah dari Desember 2017 berarti ini perjalanan menggenapi 4 tahun ya. 4 tahun. Ya. Sampai sekarang pun pasti juga masih menemukan. Ada beberapa yang tadi aku sempat lihat di chat, ya kan, teman-teman di sini yang hadir juga ada yang sempat dimentori sama Mbak Wulan. Jadi ya inilah perjuangan, inilah hasil dari berbagi, ya kan. Mbak Wulan pun tidak berhenti hanya sampai di Mbak Wulan, tapi Mbak Wulan aku lihat juga menginspirasi, orang juga akhirnya banyak yang tertarik, dan aku yakin di Kudus pun sudah tidak alien lagi, ibaratnya. Ngomong-ngomong di teman-teman di Kudus sudah lumayan banyak yang ikut atau masih ini kah? Masih susah?
Masih ya. susah. Ya. Tapi minimal sudah Susah. tidak seperti dulu ya. Mereka udah lebih respect, udah tahu gitu ya. Mereka sudah bisa menerima. Jadi bisa menerima saya itu warrior gitu. Maksudnya saya tidak jadi misalkan ngajak nongkrong atau apa itu pasti milihnya tempat yang saya itu bisa ikut makan. Jadi sudah bisa menerima gitu. Ini dulu mungkin banyak Mas tuh teman-teman yang nyubi-nyubi kayak gitu itu bilang, Mbak, tolong bagi dong ini menu harian kayak apa. Terus terang saya kalau menu harian tuh sama sekali saya tidak punya, Mas. Saya tuh orang tuh enggak repot untuk masak dari dulu tuh enggak kayak gitu. Jadi saya tuh sama anak-anak praktis aja ya. Tapi begitu sekarang itu malah tambah praktis. Yang penting di rumah ada telur, ada ayam, udah itu aja. Jadi saya kalau ditanya, Mbak bagi dong menu harian, saya tuh malah bingung karena terbiasa puasa, jadi saya makannya itu satu hari cuma 1 kali, Mas. Jadi nggak biasa saya makan 2 kali udah nggak bisa sekarang. Memang ya nggak bisa dihindari, soalnya apa? Transformasinya Mbak Wulan itu dahsyat. Jadi orang pasti langsung lihatnya, Mbak bagi dong makannya apa nih hariannya, pasti begitu. Mungkin kayak gitu ya, Mas. Nah, ini tuh alhamdulillah sekarang sih begitu 2 tahun, Mas, Desember tahun 2019 itu saya tidak pernah memaksa anak-anak. Kebetulan yang si kakak itu kan juga obesitas, Mas, beratnya 110 lebih. SMA itu celananya nomor 40, Mas, sudah sama kayak aku, jadi besarnya udah luar biasa. Nah, itu dulu waktu dulu itu saya yang pertama KF itu saya makannya itu ngikuti mereka. Jadi mereka misalnya mau apa, saya ngikuti mereka, saya ambil dulu. Misalkan tidak saya kasih gula dulu, tidak saya kasih apa dulu, saya ambil baru untuk mereka. Terus lama-lama akhirnya karena saya egoisnya juga keluar sih, Mas. Mereka yang ngikuti saya. Jadi makannya mereka ya yang recommended KF, misalkan yang tidak recommended kayak misalkan yang kecap sama sekali saya sudah tidak pernah masak. Jadi mereka terus akhirnya lama-lama begitu lama-lama saya misalkan makan nasi saya batasi dulu 1 hari cuma 1 kali gitu. Terus lama-lama terus si kakak langsung bilang, Bunda saya kayak aku apa aja deh, apa yang kurus kayak gitu, katanya gitu. Akhirnya ya udah 2019, 2 tahun setelah saya ber-KF, anak-anak langsung ikut KF semua. Iyalah, Bunda aja makannya enak, sementara si kakak dibatasi terus makannya. Yang penting KF sekalian, nggak ada pembatasan. Iya, jadi heran, Mas. Dulu kan saya tuh kan senang telur. Kalau makan telur 3 hari berturut-turut aja pasti bisulan, pasti itu. Tapi begitu sekarang makan telur sekali makan itu 3, 4, kadang 5. Kok nggak bisulan, katanya bilang gitu. Terus langsung saya tanya anak-anak, berarti yang bikin bisulan itu apa? Telur apa nasi? Kan gitu. Iya ya kalau dipikir kan gitu akhirnya. Nah, jadi kita itu sederhana aja. Jadi kayak yang bikin bisulan itu apa? Berarti telur apa nasi? Oh iya, berarti makan telur aman ya kalau kita nggak makan nasi, kata gitu. Iya. Oh yaudah kalau gitu. Akhirnya ya udah langsung bismillah semuanya sekarang dua-duanya juga sekarang. Aduh, ini kalau gen di keluarga Mbak Wulan ini ya kan, kalau bisa bersuara udah happy banget. Saya belum cerita, Mas. Saya belum cerita masalah saya tadi. Nah, oh ya, 2018 itu. Taruhan sampai menang. Nah, sebelum Lebaran dia lihat saya, dia katanya gini, coba kamu kirim foto, Mbak, katanya gitu. Saya kirim foto langsung jedet, katanya dia langsung, udah lo mau baju apa gua beliin, katanya gitu. Lo emang lo nggak berhasil, gua nggak bisa, katanya. Jadi adik saya sampai sekarang pun nggak bisa ber-KF. Oh alah, yang kenalin malah belum ber-KF ya. Mas, kalau misalkan ketemu sama keluarga, dia kan besar gitu kan. Terus keluarga besar itu pada bilang, lah Mbak Diat itu kayak mbaknya, katanya. Nah,
dia berhasil, aku yang ngajarin. Lah terus kamu kenapa nggak bisa? Aku nggak bisa, katanya bilang gitu. Dia aku yang ngajarin, katanya bilang gitu. Seru kalau ini. Iya, nggak apa-apa. Walaupun masih belum bisa, ya nggak apa-apa, tetap disemangati, ya. Iya. Jadi antar keluarga itu sesuatu pencapaian itu justru harus disyukuri bareng-bareng. Tapi kalau masih ada yang belum bisa, ya kita semangati bareng-bareng, ya. Ibaratnya seru nih. Nah, apalagi Pak? Sih, Mas, kalau alhamdulillah sih sekarang adik saya. Nah, yang lucu lagi adik saya yang nomor 6, Mas. Nah, waktu itu kan cowok, dia tahun berapa itu dia kena serangan jantung di Balikpapan. Saya udah langsung, terus saya waktu itu sudah KF, terus saya paksa untuk KF, dia nggak mau dan tidak dapat dukungan dari istrinya. Terus saya paksa nggak mau, udah saya nggak mau maksa, pokoknya saya kasih tahu jangan banyak makan ini gitu, udah. Tahu-tahu tuh dia WA saya, Mbak, katanya, aku punya info nih diet baru, apaan gitu kan? Itu foundernya itu Gumbel gitu loh Mbak, katanya gitu. Terus langsung, loh iya, itu Mas Tio. Bukan, itu tuh Mas Agus namanya, katanya gitu. Terus, kamu taunya dari mana gitu kan? Dari TikTok, katanya gitu. Coba liatin TikTokmu, tak bilangin gitu kan Mas. Ternyata TikToknya itu cerita tentang KF. Nah, terus langsung dia bilang, itu tuh bukan Mbak, masih nggak ngeyel, bukan itu KF gitu. Ya. Terus coba yang kamu bilang Mas Agus itu yang kayak gimana? Saya bilang gitu kan. Dia kirim foto. Mas Tio memang. Ya foto wae. Nah, terus langsung saya ambil foto saya yang berdua sama Mas Tio. Ini kan saya bilang gitu kan, langsung dia, oh iya, katanya bilang gitu. Langsung ayo bismillah. Terus akhirnya adik saya itu tahu KF dan mau ber-KF itu bukan dari saya, malah dari TikTok. Ya itu lucu. Terus akhirnya alhamdulillah ber-KF, akhirnya terus saya pandu, saya ini 6 bulan ini kalau nggak salah Mas. Itu dulu jantungnya, dia punya penyakit jantung, punya DM. Itu jantungnya sudah harus di-ring itu dia. Sudah diadani sama dokter itu harus di-ring. Terus dia terus saya bilang udah gini aja, ayo ikhtiar dengan KF. Kalau memang nanti kamu merasa badanmu masih sakit dan harus di-ring, silakan, saya bilang gitu. Terus langsung dia bilang, ya wes oke, kata dia bilang. Nah, ini dia KF 2 bulan itu katanya DM-nya tuh biasanya dia itu di atas 200 Mas. Itu dia langsung begitu tuh, Mbak, kok sekarang gulaku 115 gitu. Tiap hari akhirnya Mas, tiap hari spam saya foto tentang DM-nya itu. Jadi tiap hari itu laporan kalau gula darahnya itu di bawah 100, di bawah 80, di bawah 90 katanya. Terus langsung dia saking senengnya. Terus dia sekarang juga sudah bisa jalan kaki itu bisa kuat sampai 1-2 kilo itu tanpa ngos-ngosan. Gitu. Keren. Terus dia sama sekali sudah nggak minum obat selama 6 bulan itu. Dia langsung bilang, oh ternyata benar ya Mbak, katanya dia. Ya udah kalau gitu, Bismillah, aku terus saja ber-KF-nya, kata dia bilang gitu. Ya udah, alhamdulillah, akhirnya saya sama adik saya, yang 5 orang belum, tapi yang 2 orang ini sudah insya Allah sudah warrior. Keren. Nggak apa-apa. Tetap jadi role model, Pak. Tetap jadi living proof. Iya, insya Allah. Ngomong-ngomong, ayah sama ibu juga obes atau memang cuman di anak-anak? Saya, Mas. Bapak saya dulu obesitas. Jadi bapak saya itu besar, tinggi. Jadi bapak saya itu udah besar, tinggi. Jadi memang obesitas dari dulu. Saya sama sepupu saya semuanya besar semua. Nggak siap. Jadi benar-benar keluarga besar, Mas. Benar-benar. Jadi kakak sepupu saya itu hampir semuanya kena DM, kena jantung, kena hipertensi, stroke, itu hampir semuanya. Anaknya itu yang masih kecil-kecil di bawah anak-anak saya malah itu sudah kena DM juga. Aduh. Iya. Tapi susah untuk mengenalkan KF ke mereka karena saya
mungkin karena basic saya cuma ibu rumah tangga ya Mas, saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya pendidikan di itu, jadi mereka susah untuk mengerti. Tapi tetap dengan ya saya bilang, saya sampai bilang, memang saya bukan orang pintar, saya bukan dokter, sekolah saya juga ekonomi, saya bilang gitu. Cuma apa yang saya alami itu sudah bisa saya buktikan kalau memang KF itu insya Allah ikhtiar untuk menuju untuk sehat, benar-benar untuk sehat. Jadi bukan yang diet asal, bukan yang diet sembarangan, bukan yang ini bang ini asal-asal dietan gitu kan banyak Mas yang sekarang. Iya. Nah, yang musingin jadi, makanan doang. Iya. Banyak juga. Oke, berarti luar biasa nih ya, ceritanya dahsyat. Aku kayaknya bisa dapat banyak ini cerita dari Mbak Wulan, ternyata udah grogi kan. Nah, Mbak Wulan, ini sudah perjalanan menggenapi 4 tahun. Kira-kira apa yang berkesan selama perjalanan Mbak Wulan ini selama KF sampai detik ini, yang paling berkesan, mungkin 1 atau 2 cerita gitu ya, kira-kira yang paling berkesan, mau yang up-nya, mau yang down-nya juga boleh, monggo Mbak. Apa ya Mas, saya tuh kalau dari dulu karena mungkin KF saya sangat menikmati, jadi saya nggak merasa saya kesusahan, saya nggak merasa itu beban gitu, enggak sih Mas. Jadi mengalir aja gitu. Aku melihat memang Mbak Wulan orangnya cuek, sangat-sangat cuek. Kalau diomongin ya bodoh amat, ibaratnya IGP. Ya, betul. Karena kalau dibilang saya dinyinyirin atau apa, cuek aja, udah terserah mau ngomong apa gitu. Sudah nggak ini sih, sudah. Yang penting saya merasakan diri saya sekarang enak, udah gitu aja. Pernah enggak jalannya mempertahankan enak itu, pernah enggak mulus ibaratnya? Maksudnya atau, kembali ke karbo gitu? Bukan, maksudnya gini, dalam perjalanan itu kan Mbak Wulan kan merasa, oh aku enak kok, maksudnya enak, enggak ada masalah tadi. Tapi perjalanannya kan pasti tidak mulus dong. Pasti ada up and down-nya kadang-kadang. Kayak misalkan tumbang gitu, Mas. Misalnya, pernah enggak kayak gitu? Pernah misalnya rada drop atau bagaimana gitu? Sering, atau, Mas. Sering ya? Sering. Kalau kayak gitu biasanya saya nakal, Mas. Maksudnya gini, kadang-kadang tuh kebanyakan karbonya itu dari sayur biasanya, Mas. Saya anak-anak itu kan minta sayur, misalkan sayur yang direkom sama KF juga kan sesuai. Oke. Nah, itu kadang-kadang ikut makan mereka, kayak makan kembang kol atau apa gitu. Itu kebanyakan. saya kebanyakan. Dan ternyata setelah saya amati, saya nggak bisa makan sayur. Jadi meskipun itu diperbolehkan oleh KF ya, dengan karena gula darah saya rendah, Mas. Gula darah rendah. Saya puasa IF itu sudah biasa 22-23 jam, itu saya tahu sudah biasa, sudah tiap hari. Jadi nggak masalah. Nah, itu ternyata sayur sampai sekarang pun saya nggak bisa kalau makan sayur. Kalau saya makan sayur itu kadang-kadang ada rasa pusing, saya muntah, terus kayak kalau asam lambung sering. Jadi itu. Jadi ternyata itu aja sih, Mas. Kalau misalkan nakalnya itu kadang-kadang makan sayur ikutan anak-anak gitu. Jadi saya sendiri kan, mereka nggak apa-apa masalahnya gitu, kok saya ada masalah gitu. Jadi ada rasa nggak terimanya juga kadang-kadang. Kok anak-anak makannya enak, aku kok yang paling parah ini yang merasakan. Tapi ini manusiawi, maksudnya apa yang Mbak Wulan alami ini ya mungkin di sebagian orang nggak terlalu jarang diungkap, tapi ini bagus, maksudnya Mbak Wulan seorang warrior KF yang sudah menjalani hampir 4 tahun ya kan, Desember nanti
Ya masih manusia juga yang kadang-kadang juga tergoda untuk cheating ya kan. Tapi permasalahannya bukan ini harus idealismenya harus seperti apa atau ketaatannya seperti apa, tapi mengenali respon tubuh itu loh. Karena apa? Yeah. Aku yakin habis ini kalau Mbak Wulan misalnya nih kalau sampai kadang-kadang namanya nafsu itu kan kadang-kadang kita nggak bisa larang ya Mbak ya, susah untuk menahan. Yeah. Tapi yakin deh, kalau sudah ngerasain nggak enaknya, misalnya udah tahu tubuh jujurnya kayak gimana, jamin deh, makin lama keinginan mau cheating juga makin berkurang kok. Iya. Dulu di awal Mas, di awal itu ya karena saya tukang makan dan saya itu hobi gorengan. Saya itu makan mendoan. Makan mendoan itu 2 kalau nggak salah itu. Habis itu, waduh, sudah. Aduh. Jangan ditanya. Saya sakit 5 hari, muntah itu nggak karu-karuan, badan saya udah sakit. Itu 5 hari saya dalam keadaan panas, Mas. Benar-benar badan saya panas. Saya kayak kayak sakit dulu waktu kalau radang tenggorokan kayak gitu. Jadi begitu habis makan mendoan itu langsung sakit kayak gitu. Jadi habis gitu langsung, ternyata badan saya udah nggak mau. Ya udah berarti saya enggak gitu. Maksudnya habis itu terkapok, saya nggak berani. Iya, gitu. Walaupun Lexia gantinya kembang kol ya. Gimana ya Mas? Ya kadang-kadang ya namanya juga kadang-kadang ada teman-teman gitu. Dia bilang enak gitu kan. Terus dulu tertarik Mas. Kalau sekarang itu enggak. Meskipun maksudnya gini, kalau sekarang sudah ditawarin kayak gitu sudah enggak. Sampai teman-teman bilang, lu kepengennya gimana sih? Kan sudah kurus. Apa yang kamu inginkan di KS itu kan sudah kurus katanya gitu. Sudah berbeda jauh sama yang dulu. Terus kenapa masih nggak makan ini? Terus saya bilang, tubuh saya sudah nggak mau. Saya bilang gitu. Karena tubuh saya sudah menolak. Saya bilang gitu. Jadi begitu saya makan kayak gini, pasti saya langsung muntah. Kalau enggak, tangan saya tuh langsung gatelan semua. Jadi daripada saya tersiksa kayak gitu, mendingan saya enggak. Gitu. Terus teman-teman, kok gitu ya, kata gitu. Iya. Tapi karena dulu waktu seminar itu sudah pernah dijelaskan sama Mas Tio, sedikit banyak itu Mas Tio menjelaskan kalau ternyata tubuhnya gini-gini, akhirnya saya bisa menjelaskan sama teman-teman juga gitu. Maksudnya kenapa kok tubuhnya bisa menolak kayak gitu. Keren. Keren. Itu Mbak, yang dibutuhkan itu dalam proses journey KF itu memang itu. Jadi siapapun latar belakangnya apapun pada saatnya nanti bisa memahami, bisa menjembatani, bisa ketemu tuh, ya kan. Akhirnya aku yakin detik ini pun Mbak Wulan yang dari awalnya tidak ada kepikiran mau nanti kalau aku sudah sukses nanti bakal begini-begini. Murni kan karena cuma mau challenge ya kan, taruhan sama adik. Malah menangnya kayak divor lagi. Iya. Tapi seiring waktu mengenali badannya sendiri, terus jadi amazed sendiri, kemudian juga haus ilmu. Waktu Mas Tio berapa kali ke Semarang, seminar, Mbak Wulan juga belajar ya kan, ternyata begini, ternyata lama-lama makin paham. Bukan hanya sekedar pokoknya begini, pokoknya begono. Nah, ini susah kalau pokoknya begini. Sekedar cerita sih Mas. Begitu saya ikut challenge yang bulan apa itu dulu, sudah 1 tahun atau 1,5 tahun yang dulu tuh, saya itu diminta untuk mendampingi teman-teman newbie Mas, yang obesitas. Terus saya bilang saya nggak mampu, saya gitu. Saya nggak mampu, saya nggak mau, saya takut. Maksudnya ilmu saya itu kan masih rendah ya, saya belum begitu paham maksudnya untuk ber-KF kayak gimana. Terus saya konsultasi sama, saya bilang coba terus ke Babi Hasil gitu. Jadi begitu ada yang ini udah coba tanya ke Pak Hasil aja gitu. Terus sama Babi Hasil dikasih tantangan, kalau mau naik kelas harus bisa mendampingi newbie itu, jadi bermanfaat. Langsung saya bilang, apa itu masih ingat,
Saya bilang, saya maunya tinggal kelas nggak apa-apa, B. Saya bilang gitu. Tinggal kelas kok seneng, bilangnya gitu. Alhamdulillah sama teman-teman itu yang benar-benar teman, akhirnya teman minta didampingin itu ada banyak juga, Mas. Terus saya sadarnya gini, ternyata mereka merasakan apa yang tidak saya rasakan. Misalkan ya, kayak hasil mereka itu beda sama saya. Dari situ terus saya tertantang. Maksudnya tertantangnya gini, oh ternyata itu tubuh orang tuh beda-beda. Maksudnya dia sakonya di sini, maksudnya dia nggak bisa lihat ini gitu. Jadi akhirnya saya ya udahlah, saya akhirnya nekat juga kalau misalkan tertantang juga. Akhirnya tertantang. Saya yang nggak bisa tetap saya forward ke Pak Hasil, saya tetap tanya sama beliau, tapi yang saya bisa jawab, saya jawab. Dan akhirnya dari situ, alhamdulillah pengetahuan saya tentang KF sedikit banyak bertambah. Jadi betul. Ya, saya bertambah. Saya senangnya itu. Jadi saya ternyata gini. Dan alhamdulillah Mas, kebahagiaan saya sendiri, kebahagiaan tertinggi, terbesar bagi saya itu ketika ada yang nyubi teman yang sudah saya dampingi kayak gitu tuh, Mbak, berat saya turun, saya gini dia sudah bisa pasang before after itu sudah alhamdulillah. Berarti nggak tinggal kelas nih, naik kelas ya. Semoga, karena tertantang sama Pak Hasil itu. Kalau misalkan tidak mau mementori ya itu namanya, kalau tidak mau mendampingi ya nanti akhirnya tinggal kelas katanya. Terus harus naik kelas kata. Varian itu jangan sampai tinggal kelas, harus naik kelas ya. Bismillah ya katanya gitu. Alhamdulillah. Lucu ini kita di KF ini. Ada kelas-kelas, ada naik kelas, ada tinggal kelas, tapi nggak ada nilai. Yang menilai dirinya sendiri soalnya, Mas. Iya. Tapi justru menariknya di situ. Semangat kita berbagi harus dibarengi dengan ilmu, ya kan? Jadi pada saat, tapi jangan khawatir, jangan berpikir terlalu idealis ya. Kita berbagi, aku yakin Mbak Wulan pada saat mendampingi yang obes tadi dan juga hasilnya berbeda, pasti juga merasakan juga, maksudnya galau, nanti gini gimana, kasih saran gini kok nggak masuk, ya kan? Kok malah tidak seperti yang tak harapin, ya kan? Nggak usah khawatir. Bukannya kita mencelakakan orang, kita membagikan apa pengalaman kita, murni pengalaman kita, ya kan? Dan kadang-kadang memang ya belum tentu cocok ya. Kalau belum tentu cocok ya, ayo kita sama-sama cari kira-kira apa. Nah, disitulah perlunya komunitas gitu loh. Sampai detik ini pun Mas Tio juga terus berusaha. Beliau itu kurang satu cuman. Dari dulu permasalahannya kurang satu, membumi. Bahasanya terlalu tinggi. Mbak Wulan kalau dulu masih ingat di seminar Malang itu sudah mending, Mbak. Di seminar Malang itu sudah mending. Mbak Wulan mungkin nggak kebayang seminar pertama kali di Jakarta seperti apa dia. Oh, serius. Waktu seminar kedua di Semarang, saya ikutnya kan yang kedua, Mas. Itu bahasanya Mas Tio itu benar-benar bikin ngantuk itu waktu itu. Saya nggak paham. Benar-benar saya nggak paham itu. Mas Tio ngomong apa, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Ada apa itu ini tentang mesin lah atau apa, saya nggak paham. Pokoknya saya ikut-ikutan aja udah, pokoknya Bismillah udah. Terus itu lagi seminar di Jogja, akhirnya sedikit paham. Terus ikut lagi yang di Purwakarta, alhamdulillah itu terus saya paham. Oh, ternyata itu yang dijelaskan Mas Tio seperti ini gitu. Nah, itu. Lumayan sekarang lumayan paham lah. Mending dibanding newbie ya. Sudah bisa menerangkan ininya buat teman-teman yang merasa membutuhkan, kenapa kok begini, kenapa kok begitu. Iya. Pengulangan itu perlu. Justru lewat mendampingi kita tanpa sadar juga mengulang. Iya, itu betul. Dia. Keren. Saya belajar itu memang dari teman-teman yang saya dampingi sih, Mas. Belajar dari mereka. Itu ada, saya punya satu Jakarta, itu selama 5 bulan, 6 bulan, Mas. Dia nggak doyan makan. Saya sampai ikut stres loh, Mas, waktu itu mendampingi dia.
bener. Jujur stres. Dia bilang muntah-muntah. Saya sampai bilang, Mbak, jangan-jangan dirimu hamil. Sampai saya bilang gitu. Dia bilang, enggak, katanya orang saya ikut KB kok, katanya bilang gitu. Terus langsung dia benar-benar nggak bisa makan. Dia benar-benar tepar, nggak bisa makan. Saya kuatkan terus tiap hari saya WA. Udah, bismillah, ayo jangan menyerah. Soalnya dia PCM, Mas. Oh, oke. Ayo jangan menyerah gitu kan. Kok kuat ini Mbak, bismillah, ayo. Dia tuh langsung, saya nggak bisa makan apa-apa. Sampai tak suruh bikin ini Mas, agar-agar dimakan anget-anget kayak gitu itu loh, untuk efek kenyang gitu. Sampai saya suruh kayak gitu. Kalau misalkan dia nggak mau masuk apapun, akhirnya terus benar-benar ini terus masih ini, saya nggak bisa, saya diomongin sama suami saya gini, saya kuatkan terus tiap hari WA. Akhirnya alhamdulillah begitu 5 bulan 6 bulan dia langsung, Mbak, saya udah bisa makan. Udah alhamdulillah. Begitu sekarang dia sudah bisa langsing sekali. Saya lihatnya langsung, wah, saya ikut seneng Mas kalau kayak gitu. Saya tuh orangnya rame. Begitu dia kayak gitu langsung saya telepon, langsung, wah, gila, sekarang udah kayak gitu. Enggak, seneng saya kayak gitu. Nggak tahu aja kalau sebelumnya ikut stres nggak bisa tidur. 5 bulan Mas, bayangin. 5 bulan itu, wah bener-bener dia saya ikut stres. Karena saya nggak tega juga. Waktu itu saya juga ngalamin yang tepar kayak gimana kan. Iya. Aku juga ngalamin kok. Kita semua ngalamin, Mbak. Yang mentor-mentor ini semua ngalamin. Nggak apa-apa, itu bagian dari membentuk kita juga, ya kan. Jadi kita pun diuji. Aku berasa akhir-akhir ini aku juga diuji. Maksudnya seberapa aku mau jauh untuk memastikan bahwa ini yang terbaik, ya kan? Karena kadang-kadang menurut kita sudah baik, kadang-kadang di kacamata yang kita lagi mentor mungkin masih ada keraguan. Nah, kadang-kadang itu yang kita harus bisa baca selaku yang mendampingi ya. Jadi teman-teman newbie nanti yang melihat video ini ya, ini mungkin curhatan para mentor ya. Aku mencoba mewakili. Ingatlah bahwa kita pun juga memikirkan kalian saat mementor. Lah buktinya kan tadi Mbak Wulan udah tahu 5 bulan loh. Ikut stres. Dan itu aku yakin 5 bulan juga pola tidurnya juga lumayan keganggu itu. Apalagi tiap hari dilaporin WA segala macam. Jadi kita pun juga sedang berusaha mengenali, ya kan. Teman-teman newbie pun kan lagi dalam proses mengenali badan sendiri yang mungkin sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun, ya kan. Sudah tergantung obat, sudah tergantung suplemen, ya kan. Kadang-kadang kita pun juga lagi berusaha memacu diri kita, mentor ini, untuk mengenali. Ya, kadang-kadang dalam proses mengenali itu dari kita mentor, kadang-kadang ada yang miss, ya kan? Ada yang miss misalnya, wah ternyata nggak seperti itu misalnya, ya kan? Ada banyak lah. Kadang-kadang itu yang membuat saran dari kita mentor kurang mengena. Nah, mohon dimaklumi, ya kan? Kenapa? Ya kita juga sorry ngomong ya, sama-sama belajar, belum pernah ketemu. Dokter aja yang baru ketemu juga kadang-kadang sering salah obat, sering salah diagnosa, apalagi kita, ya kan? Jadi ya inilah komunitas, Jadi memang tidak ada ikatan, tidak ada jaminan, bahkan KF sendiri pun tidak menjamin. Ini murni ikhtiar. Tapi seperti teman-teman bisa lihat sama Mbak Wulan, ya kan? Apa yang membuat Mbak Wulan bertahan sampai 4 tahun ini, jalan tahun keempat? Apa yang membuat teman-teman yang sudah jadi narasumber TFH sebelumnya, non-nakes maupun nakes, bertahan? Teman-teman bisa nilai sendiri dari rekaman-rekamannya. Nah, apakah teman-teman tergerak? Teman-teman newbie tergerak? Nah, itu kembali ke pilihan masing-masing. Ya kan? Pokoknya kalau lihat Mbak Wulan gini rame, aku nggak bisa kebayangin dulu sebelum KF ramenya gimana. Itu tuh gini Mas, saya yang newbie ya, mungkin untuk semua newbie yang saat ini mungkin ya. Kalau ditanya banyak yang WA saya, banyak yang messenger tuh gini, tolong saya digalakin dong, katanya gitu. Biar saya bisa patuh untuk ber-KF. Nah,
Terus saya langsung ketawa, Mas. Kalau digituin saya langsung ketawa, pasti langsung ketawa. Terus saya bilang, siapapun mentornya, kalau dia tidak punya keinginan dari diri sendiri, nggak akan berhasil. Saya bilang gitu. Itu soalnya diri saya sendiri seperti itu, gitu loh. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus mengsugesti diri kita sendiri. Kita bisa, kita harus bisa. Nah itu insya Allah jalan. Kalau misalkan enggak, sementara karbo di depan mata banyak sekali berlimpah di sekeliling kita. Kalau kita tidak kuat iman, tidak kenceng niatnya, pasti tergoda. Siapapun mentornya, meskipun itu Mastio sekalipun. Nah, saya bilang, siapapun mentornya nggak bisa, nggak ada yang galak. Orang tuh nggak bisa galak. Orang anaknya aja nggak mau digalain, apalagi orang lain ya Mas ya. Setuju. Oh kadang-kadang kita menggalaki diri sendiri aja juga masih bobol kok. Iya makanya. Kalau kita tidak punya niat saya selalu Mas, kalau bilang sama teman-teman, Mbak kok bisa berhasil gimana? Saya kok banyak godaan. Terus saya pasti bilang, yang pertama itu niat dari diri kita sendiri. Niatnya harus kencang. Kalau kita punya motivasi, kita punya niat yang tinggi, itu insya Allah, maksudnya kita itu akan dipermudah karena yang di pikiran kita itu kita tujuannya untuk apa? Kita punya misi untuk apa? Jadi begitu kita misalkan kita mau selingkuh atau mau makan karbo itu kita ingat jangan nanti gini itu. Dan itu bisa saya terapkan ke anak-anak saya loh Mas, alhamdulillah. Jadi mereka itu sekarang jadi kalau misalkan makan itu yang enggak boleh, maksudnya yang kayak godaan ada temennya itu makan apa itu kue Bandung atau apa itu temennya dia bilang nggak apa-apa, kamu kan udah kurus, nggak apa-apa makan satu kali itu nggak apa-apa. Gitu. Ya, dia punya pikiran, dia sudah bisa mendoktrin dirinya sendiri, sudah punya sugesti. Kalau saya makan satu kali, pasti ada 2 kali, ada 3 kali, ada 4 kali. Akhirnya nanti akhirnya ada itu anak-anak alhamdulillah sekarang disiplin sendiri Mas. Jadi saya nggak takut mereka keluar, mereka nongkrong sama teman-temannya apa. Mereka kayak gimana, saya sudah tidak punya was-was mereka akan gimana. Paling kecolongan kalau mereka itu sampai rumah tuh ada yang kecil itu sukanya itu nyoba-nyoba Mas. Dia minum susunya temennya kayak gitu. Langsung sampai rumah tuh muntah-muntah. Terus saya bilang, kamu nggak bisa bohong sama Bunda, kamu minum apa? Minum susunya temenku, katanya bilang gitu. Gak jadi marah, pengen ketawa juga loh. Nah, itu efeknya gitu. Tapi dari situ mereka belajar sendiri, belajar juga ternyata begini. Akhirnya mereka sudah patuh sendiri sih Mas. Memang saya udah nggak cerewet, nggak apa gitu, enggak. Betul. Justru kita pengennya juga newbie begitu, Mbak. Nah, ya. Jadi memang kalau misalkan mau meng-KF-kan keluarga, mau meng-KF-kan anak gitu, kalau memang dia obesitas atau apa gitu, sebelum terlambat sih kayak kita, misalkan kayak saya gitu, kita harus tegas. Memang harus benar-benar kita harus tegas, jangan yang kita merasa kasihan. Justru kalau kita merasa kasihan, dia boleh makan apapun, nanti di kemudian hari dia sakit gitu kan, kita juga yang susah gitu. Jadi di rumah itu sudah tidak ada jajanan karbo, sudah nggak ada. Jadi kecap, gula pasir, beras, sirup itu sudah ada semua. 2 tahun. Jadi benar-benar butuh waktu 2 tahun. Benar-benar saya dianggap tega, saya egois karena saya tidak mau saya sendiri. Saya tidak mau langsung sendiri. Karena saya mau anak-anak juga ikut langsung dengan saya. Keren. Bagus banget. Jadi keyakinan dan prinsip dari Mbak Wulan ini luar biasa. Maksudnya gini, oke, aku egois, aku kejam, aku tegas, tapi ini demi kebaikan nantinya, ya kan? Jadi ini menunjukkan bahwa bukan apa yang penting di mata orang, tapi yang penting di diri kita sendiri, dan itu yakin. Dan itu karena yakin, bukan karena didoktrin, bukan karena ini loh menurut Mas Tio ini yang paling bagus, nggak bisa. Dan keyakinan seperti ini tidak mudah untuk galau. Sangat tidak mudah. Saya itu sampai di
bilang sama temen itu bilang sama temen tuh gini. Terus kamu makan apa tapi tidak ada yang tahu, tapi kamu tidak mau. Lah itu namanya iman. Sampai teman saya bilang gitu. Nah, iman itu yang dibutuhkan oleh kalau kita mau berjuang kayak itu. Jadi nggak ada yang marah, nggak ada yang kita makan pun nggak dosa, misalkan gitu. Nggak ada yang marahin. Tapi kita tahu itu bukan makanan kita. Kalau misalkan itu, nah itulah di situ iman katanya dia bilang gitu. Akhirnya teman-teman karena ada teman yang punya statement seperti itu, akhirnya mereka pada menghormati saya, Mas. Karena teman saya itu akhirnya bisa mengedukasi teman saya yang lain kalau memang dia itu seperti ini, jadi kita hormati saja gitu. Alhamdulillah sekarang saya benar-benar enjoy, maksudnya mau kumpul sama siapa aja, mereka malah justru sekarang tanya saya, kumpul di mana yang kamu bisa ikut makan. Jadi sekarang saya yang menentukan Mas kalau kumpul. Udah jadi keynote speaker. Tadi aku sempat lihat di chat, ada yang nanya, suami sudah ber-KF kah atau masih progres? Progres, Mas. Lagi progres ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya. Tadi ada yang nanya soalnya. Ya, memang sama siapapun ya untuk meyakinkan kalau KF itu yang bagus, KF itu tepat untuk kita itu susah memang. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan dari diri kita sendiri. Betul. Yeah. Dan juga jangan jadi beban stres. Idealnya kan pingin satu keluarga, tapi jangan karena satu ini dong dang lulus dang bedol desa. Jadi gimana? Ya itu yang bikin stres kadang-kadang. Santai aja, ya kan. Betul. Even memang yang aku bisa ngomong nih dari beberapa Mas Tio sekalipun, aku teman-teman senior yang lain, admin yang lain, ya kan, Pak Wulan apalagi yang sudah bertahun-tahun, justru yang paling susah itu orang terdekat, ya kan. Nah contohnya keluarga Mbak Wulan tadi yang keluarga besar tadi, ya kan. Baru Mbak Wulan sama satu adik ya. Nah yang di Balikpapan itu, ya kan. Itu pun juga tidak mudah. Mesti lari dulu ke Mas Agus dan Mas Tio baru bisa connect. Dari TikTok lagi. Dari TikTok. Oke, Mbak Wulan, ini dahsyat. Moga-moga aku bisa korek semuanya, ya kan? Sudah aku kepoin. Masih banyak ceritanya sih Mas kalau tentang sekarang. Tapi nanti nggak selesai sampai jam 12 malam Mas kalau ngomong sama saya. Bener. Asik. Berarti Mbak Wulan udah ada grogi, jadi tugasku sudah tunai. Gak apa-apa. Akhirnya kita juga dibatasi waktu. Aku juga untuk Nanakes memang kita kisarannya 1 jaman, ya kan, supaya membantu teman-teman di zona lain itu supaya tidak tidur terlalu malam. Kalau Mas Tio memang kita semua udah paham. Kepala sekolah kita memang doyan edukasi. Jadi ya dimaklumi aja. Oke, Mbak Wulan mungkin kasih closing statement dong untuk teman-teman yang belum sempat nonton dan akan nonton video rekaman ini nanti. Monggo Mbak Wulan, silakan. Ya. Untuk teman-teman semuanya, KF itu memang bukan segalanya. Tapi insya Allah KF itu bisa kita pakai ikhtiar untuk sehat, karena sudah banyak yang menjalankannya dan alhamdulillah sembuh. Contohnya saya, karena hampir 4 tahun saya tidak pernah minum obat apapun, meski itu obat sakit kepala, obat diare atau obat apapun, saya alhamdulillah sama sekali saya tidak pernah minum obat apapun, dan itu suatu berkah buat saya. Jadi berkah KF itu sangat luar biasa buat saya, buat keluarga saya, buat semua orang-orang yang ada di sekitar saya, karena sedikit banyak saya bisa mengedukasi mereka kalau tentang bahayanya gula dan mabuk. Akhirnya alhamdulillah meskipun cuma sedikit, tapi mereka mau ngerti dan belajar untuk mau mengenal KF. Keren. Tidak pernah berhenti perjuangannya, tapi bukan berarti melelahkan, ya kan? Karena setiap Mbak Wulan menabur, pasti itu tidak akan kembali sia-sia benih yang ditabur. Suatu saat pasti akan tertuai, Mbak. Tenang aja.
Iya, Mas. Ya, saat Saya kita senang, menolong. saya senang. Ya, Ya. saya senang ber-KF untuk menularkan KF, misalkan untuk ngasih edukasi sama orang-orang yang benar-benar Amin. mau belajar, itu saya senang. Jadi Amin. saya tuh sampai kalau ketemu sama teman-teman tuh katanya tuh sampai langsung tuh nggak bosen ngomongin KF terus. Saya itu sekarang kalau ketemu orang gendut masuk pasti langsung saya tawarin mau KF nggak gitu. Saya dulu gini pasti langsung mereka akhirnya begitu tahu protokol nggak tahan, nggak makan nasi, nggak makan bakwan kayak gitu. Iya, nggak apa-apa. Nanti pada waktunya Mbak Wulan akan ketemu strategi yang pas untuk mengenalkan. Ya, saat ini juga masih disempurnakan terus ya. Tapi Iya, intinya saat kita menolong orang lain, kita sebenarnya juga menolong diri kita sendiri. Ya, iya, Mbak Wulan iya. memperbesar kemampuan diri sendiri jauh lebih bagus. Ya. Iya. Oke, thank you Mbak Wulan. Kapan-kapan kalau pandemi sudah berakhir kita bisa ketemu lagi ya. Semoga. Ya. Oke, thank you. Teman-teman, akhirnya waktu juga yang menentukan kita harus berpisah, ya kan? Tapi nggak apa-apa, minggu depan masih ada lagi. Tapi jangan lupa, untuk yang hari Sabtu, karena waktunya gilirannya Mas Tio, tapi kita ganti dengan seminar Zoom dengan ID, ya. Jadi Zoominar bersama ID yang menyelenggarakan nanti dari ID Kota Batu kalau nggak salah ya. Nanti seperti yang sudah diposting oleh Mas Tio di wall-nya itu hari Minggu. Jadi pastikan teman-teman stay tune. Buat yang para nakes yang melihat video rekaman ini segera manfaatkan fasilitas gratis ini ber-SKP loh webinarnya, Zoominarnya ber-SKP 5 lagi. Jadi manfaatkan. Gratis, tidak perlu bayar, kuota cukup banyak, teman-teman nakes bisa segera manfaatkan. Bagi yang non-nakes dan mau haus belajar ilmu, fisiologi, metabolisme, dan segala macam, ilmu di balik metabolic conditioning untuk teman-teman isoman yang sedang COVID, pandemi kita di negara ini, teman-teman bisa nobar, nonton bareng di live wall-nya Mas Tio. Ya, di live FB-nya di wall Mas Tio. Kalau misalnya terlewat sekalipun, nggak usah khawatir. Di YouTube, besoknya atau lusa akan ditayangkan. Ya, rekamannya untuk pembicara. Ada total 6 pembicara, ya, semuanya keren-keren, bahkan ada satu yang sudah viral. Siapa dia? Lihat aja sendiri. Ya, pantengin terus TFH dan acara-acara Zoominar ID lainnya. Oke, sampai jumpa dan selamat malam.